Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, sebagaimana di setiap majelis kita memiliki adab dan setiap adab ada ilmunya. Berkenaan dengan itulah insya Allah tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza pada kesempatan ini berada di Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dan sudah bersama kita dua narasumber yang insya Allah akan memberikan kita tausiah pada kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Haji Rahmat Rodiani SAG, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Status Sehat, ini sehat. Ustadz Rahmat sehat ya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan ini kita dengan tema yang berbeda dan ini menarik sekali karena akan ada hal-hal baru yang insya Allah akan kita pelajari hari ini. Sudah siap Ustadz ya? Insya Allah, baik. Tak lupa pula pemirsa, saya bersama dengan para asatizah dan para santri Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, gimana kabarnya Bu Hanpian, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, ini cerah-cerah sekali ini ya. Sini yang cantik-cantik ya Ustadz ya, sini ganteng-ganteng gitu ya, luar biasa. Oh Ibu di belakang bukan ganteng ya, cantik ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, bunda-bunda, hari ini insya Allah kita akan banyak memperbincangkan satu hal yang menjadi penting untuk kita semuanya. Ya Bunda ya, dan insya Allah apa yang kita perbincangkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah akan memberikan kita keberkahan. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik, pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan memperbincangkan berkaitan dengan tema adab dan ilmu. Betapa pentingnya sebagaimana yang tadi di awal dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu saudari kita Rizky Fadilatul Maula, yang mana tadi dia membacakan berkaitan dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan di setiap majelis dan orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu penting sekali rasanya agar kita sama-sama mempelajari bagaimana terkait dengan adab dan ilmu ini. Langsung saja yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Haji Rahmat Rodiani SAG, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan narasumber kita, ya, di depan ini sudah hadir ya Al-Ustadz Husaini. Beliau insyaallah akan mencerahkan kita, memberikan tambahan-tambahan pengetahuan buat kita. Sebelumnya terima kasih kepada host ini. Dan yang kami cintai, sayangi para santri dan santriwati karena duduknya di depan ini, dan para jamaah dari para asatiz juga berhadir hari ini, jamaah ibu-ibu dari majelis zikir As-Syafaatul Kubra. Jadi ini campuran nih. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia ya, dan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita tadi bersyukur ya, kita juga tidak lupa terus berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di era sekarang guru-guru kita yang sudah mendahului itu berpesan amalan terbaik itu adalah sholawat. Nah, jadi banyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jamaah program TPRI Kalimantan Selatan, program Hari yang Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mendengarkan tema tentang adab dan ilmu. Tadi kita juga sudah menyimak ayat yang dibacakan oleh Ananda Dila, bahwa ayat ini memberikan penghargaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang beriman dan berilmu, yaitu meninggikan derajatnya. Ini luar biasa. Derajat yang dimaksud adalah derajat di sisi Allah.
bukan derajat di sisi makhluk. Ini yang terpenting jadi buat kita. Karena posisi kita yang utama itu adalah bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu menuntut ilmu harus terus kita jalankan. Harus kita terus lakukan. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insya Allah dengan kita selalu menuntut ilmu, ya, Allah akan mudahkan kita menuju jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Karena tujuan terakhir kita adalah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat bahwa ilmu mesti diamalkan. Ilmu mesti dipraktekkan, diterapkan. Inilah yang dikehendaki. Maka ketika seorang berilmu tidak cukup berilmu, maka dia dituntut untuk mengamalkan. Nah, ketika kita mengamalkan, maka disinilah posisi adab. Posisi adab yang berlaku. Adab pada intinya adalah praktek daripada teori pengetahuan yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena adab adalah akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah. Kehalusan budi pekerti, ya, kesopanan, itu adab. Ketika orang berilmu tanpa beradab, maka orang ini akan rendah derajatnya, martabatnya. Contoh, ketika orang itu punya pengetahuan tentang bagaimana kejujuran itu penting kejujuran, tapi ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang menggoda, yang seharusnya dia hindari, apa yang terjadi? Disinilah ujian bagi seorang yang berilmu. Ketika dia menerapkan adabnya, mendahulukan adabnya, maka tentu dia menjauhi hal-hal yang negatif. Korupsi dia jauhi. Ya. Mencela dia jauhi. Oleh sebab itu, kita pada kesempatan ini letakkan adab di atas daripada ilmu. Tetapi bagi orang yang sudah menuntut ilmu, sudah melaksanakan ilmu. Bagi kita atau bagi seseorang yang belum berilmu, tuntut saja dulu ilmunya. Pelajari itu akhlak adab yang bagaimana yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi pepatah yang mengatakan, pepatah Arab ini, al-adabu fauqal ilmi, itu nasihat bagi yang berilmu. Tapi ketika orang itu masih belum punya ilmu, ya, dia masih perlu ada pembelajaran, ya, bagaimana mengetahui adab itu dengan baik, akhlak yang mahmudah itu yang baik, maka di situ perlu dia harus menuntut ilmu. Jadi nasihat bagi orang yang berilmu, letakkan adab. Nah, disinilah ketinggian martabat seseorang itu ditentukan bagaimana akhlaknya, ya, akhlaknya. Apakah akhlaknya baik? Maka orang yang alim atau yang berilmu itu akan ditempatkan Allah dalam martabat derajat yang tinggi. Seperti ayat yang dibacakan tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tapi ketika ilmu ada, ditinggalkan adabnya, apa yang terjadi? Orang itu kita pastikan berada di bawah daripada martabat dan bahkan serendah-rendah martabat. Inilah yang kita tidak inginkan. Nah, bagi anak-anakku santri tentunya pelajari adab dulu. Upayakan latih adab itu, dibiasakan satu demi satu. Imam Ghazali juga demikian. Ya, ketika beliau menyampaikan bagaimana orang itu ingin mencapai pengenalannya kepada Allah SWT, harus dengan adab. Pelajari syariatnya,
sholat, masuk masjid bagaimana, wudhu yang baik bagaimana, pelajari. Baru dipraktekkan, dikerjakan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Maka kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ketika ilmu itu hanya sekedar teori, maka akan menjadi hiasan daripada bibir seorang yang alim. Demikian mungkin barangkali, mohon maaf mungkin ada salah hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat jelas sekali penjelasan dari Ustadz Rahmat berkenaan dengan adab dan ilmu. Tadi menarik sekali Ustadz bahwa Pian tadi menyampaikan orang yang masih belajar, yang masih belum banyak ilmunya, maka tuntutlah ilmu banyak-banyak dulu. Sambil belajar adabnya Ustadz ya, Masya Allah. Nah ini penting sekali buat kita-kita yang masih belajar begitu teman-temannya, setuju ya? Setuju, Masya Allah. Baik, kita akan sambung berkenaan dengan adab dan ilmu ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan tausiah bersama dari Ustadz Rahmat berkenaan dengan adab dan ilmu dan betapa pentingnya beliau menekankan terkait dengan adab dan ilmu ini agar apa? Agar kita benar-benar menjadi insan yang paham terkait dengan adab dan ilmu. Bagaimana tadi beliau juga menyampaikan bagi kita yang para pembelajar yang masih banyak perlu belajar, maka penting sekali belajar ilmunya dan juga belajar adabnya. Agar apa? Agar ada keseimbangan di antara keduanya, Masya Allah. Nah ini teman-teman juga ya, buat ulun, buat teman-teman semuanya, barangkali ini pengingat buat bunda-bunda juga yang hadir di sini. Agar apa? Agar kita benar-benar paham sekali bahwa terutama di setiap majelis Ustadz ya, berkaitan dengan adab dan ilmu ini penting sekali. Dan insya Allah kita perdalam kembali bersama dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI MAHI. Kepada beliau disilahkan. Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, yang sama-sama ulun banggakan, ulun muliakan ayahanda ulun Ustadz Haji Rahmat Rodiani yang ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Sungguhlah elok burung gelatik. Burung gelatik terbang di kala panas. Saya lihat ibu-ibu santri-santriwati di sini cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya sudah pada lunas. Amin ya. Baik, menarik ayat yang tadi dibaca dan ayahanda juga tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Allah panggil wahai orang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jikalau dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapang-lapanglah kalian dalam majlis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Ya. Fa idza qila suju. Fa idza apa wa idza? Fa idza ya. Fa idza qila suju, fansuju. Dan jikalau diperintahkan berdiri, maka berdirilah. Lalu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini menarik ayat ini. Ayat yang bicara tentang adab dan ilmu. Kalau kita baca nih anak-anak santri pasti baca kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu Al-Ghazali bilang ya bahwa dalam kitab beliau bahwa di mana ada majelis ilmu
itu malaikat turun. Allah perintahkan dipanggil, malaikat sini kata Tuhan kan, malaikat kan. Tuh sana turun, kemana Tuhan? Itu datangin, di mana? Itu di Bati-Bati. Ada pesantren hebat di sana, Ubudiyah. Itu lagi ngaji semua. Maka duduk semua. Apa kata Allah? Maka kata Nabi, maka akan diampunkan dosa-dosa. Tapi yang kecil-kecil ya, dosa-dosa besar ya apa istilahnya tak ambil duit laki misalnya ya, itu bepadah. Ustaz, kalau kada sengaja misalnya. Kenapa? Kada sengaja tak ambil laki kawan. Wah, ini juga sama ya. Ustaz kada sengaja aja, bepadah juga ya. Jadi alhamdulillah. Nah, tadi ayahanda bilang adab itu di atas ilmu, ya kan? Nah, tadi juga bicara ayat itu adab. Kenapa? Ini kan ayat ini turun di hari Jumat, ya. Di saat Nabi sedang menggelar kajian di Sufah, di serambi masjid. Dan Nabi itu biasa lebih mengutamakan ahlul badar, pejuang-pejuang. Ingat, utamakan pejuang-pejuang. Kalau di pesantren kita ya para pendiri, perintis pejuang. Keluarga mereka diutamakan. Nah, Nabi mengutamakan ahlul badar. Kenapa? Pejuang utama. Bahkan kalau sholat yang di belakang itu siapa dulu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang 10 ahlul badar. Summalladzina yalunahum. Jadi diutamakan orang yang utama dulu. Nah ini Nabi, makanya Nabi itu juga saking adabnya. Itu ada sahabat dalam sebuah peperangan terluka di atas unta. Apa kata Nabi? Kumu ila sayyidikum, bangkit sayyid kalian. Sayyid itu juga adab. Jadi ketika kita memanggil sayyid kepada pejuang, itu adab. Jadi saya bilang, sayyid itu enggak boleh-boleh. Ya, Nabi manggil cucu beliau sayyid. Ya, hanya jangan sampai kultus, itu enggak boleh ya. Ya kayak Walid kan. Tahu Walid. Hah? Walid nak Dewi boleh. Tuh kan. Oh ini nonton ya. Saya enggak nonton, saya cuma dengar saja. Nah, saudara sekalian, santri dan santriwati, para asatidzah yang tentu semoga senantiasa dirahmati Allah. Kebetulan ini ahlul badar terlambat datang. Ketika terlambat datang dan mereka ahlul badar, pejuang, kebetulan mereka ya udah tua. Rupanya ketika mau masuk itu jejal, nggak bisa duduk, nggak ngucapin salam, tapi nggak ada yang ngasih tempat. Maka Nabi perintahkan berdiri untuk kasih tempat. Maka gemuruh masjid bilang Nabi nggak adil. Kok Nabi nggak adil? Maka turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum tafassahu, jikalau diperintahkan kepada kalian berlapang-lapang, maka lapangkanlah, fafsahu. Niscaya apa? Yafsahillahu lakum, Allah pasti lapangkan kalian. Beradab. Kenapa jadi adab? Adab penting. Karena gini, orang beradab pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Dengan adab kita enggak sombong. Tapi kalau kita ilmu tanpa adab, sombong. Dikit-dikit merasa paling benar. Orang lain salah semua, beda dikit aja salah. Oh itu bid'ah, oh itu salah. Beda dikit aja. Ada yang 11, ada yang 23, boleh enggak? Ada yang 23, boleh. 11 boleh, enggak apa-apa. Yang penting dua-duanya ada dalil, ya kan? Cuman kadang-kadang kitanya berpilih. Kalau sholat 23 sama 11, pilih 11. Yang 11 yang cepat apa yang enggak cepat, ya cepat. Ya kan? Imamnya yang mana? Oh, ini kan banyak kayak gitu. Kita yang penting bukan persoalan jumlah, tapi persoalan adalah adab. Yang penting apa? Ikhlas. Ya kan? Ikhlasnya itu. Nah, maka kadang-kadang kalau orang berilmu tanpa adab, sombong. Ada yang berbeda dikit, salah. Dikit-dikit dia nyalahin orang lain. Padahal apa perintah Allah? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah kalian itu berlembut. Nah kadang-kadang kan enggak. Ya. Beda duluan tangan apa kaki dulu, lutut dulu ketika sujud. Kan banyak. Ada yang bilang tangan dulu. Karena Nabi terakhir kan tangan dulu. Yadai qabla rukbatai. Tapi ada yang rukbatai qabla yadai. Yang tangan dulu itu Nabi terakhir yadai. Padahal sebetulnya Nabi ketika itu dalam kondisi sudah uzur. Nah kalau orang beradab, terserah mau tangan duluan boleh sujud, mau lutut duluan boleh sujud. Yang penting jangan dahi dulu. Karena kalau tangan oke, lutut dulu oke, kalau dahi Allah binjul. Nah inilah adab.
Maka itulah kemudian adab itu kata guru kita adalah istimal, sebuah perbuatan mengamalkan. Ma yuhmadu yang dipuji qaulan wa fi'lan, baik ucapan dan perbuatannya. Apa intinya? Akhlak. Nabi diutus ngapain? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus untuk ngapain? Menyempurnakan akhlak. Bayangkan Nabi akhlaknya. Ada orang ngeludahin Nabi nggak pernah balas. Diludahin lagi, yang ngeludahin malah garing sakit. Masuk rumah sakit gak? Belum ada ya, belum ada. Di rumah sakit, di rumah nyari mana yang ngeludahin. Oh itu Muhammad, dia lagi sakit. Yang Nabi bawain apa? Oh takut dia. Ya Muhammad kau yang aku ludahin malah datang. Kenapa? Kata Nabi, aku nyari yang ludahin tiap hari, aku kangen juga ludahnya. Maka aku datangin sini, takut dia. Kok bawain roti? Iya kan karena kau sakit, aku bawain roti. Oh mulia banget kau ya Muhammad. Pada aku ngeludahin ikam, mungkin disuruh. Bisa bahasa Banjar juga sih Din. Disuruh juga. Diupah. Upahnya kan belum bayar juga. Malah yang datang dulu kan kau masuk Islam dia. Nah kita kadang-kadang hanya karena merasa soleh. Lalu kadang-kadang menganggap orang yang di bawah level kita, oh itu enggak soleh, oh itu salah. Jangan. Kita hatta kepada orang ahli maksiat pun jangan merendahkan. Ya. Mana bagusnya mantan preman sama mantan ustadz? Mantan preman. Mana bagusnya ustadz mati di hotel sama preman mati di masjid? Hah? Belum tentu. Ustadz mati di hotel, habis qiyamul lail baca Quran mati. Karena ikut kegiatan. Preman mati di masjid, nyolong duit masjid dipukulin. Jadi jangan langsung negatif thinking sama Ustadz ya. Ini dikit-dikit Ustadz mati di hotel. Jangan dulu ya. Siapa tahu Ustadznya mati di hotel karena dia habis ngaji, habis sholat malam. Si preman mati di masjid dipukulin dia. Tapi ya kita nggak boleh menghina orang lain. Sejahat apapun dia, semaksiat apapun dia. Ingat satu hal, bahwa semua itu satu saat dia masih punya iman, dia masih punya hati. Insya Allah kita doakan. Makanya ketika ada perbedaan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kita beda pendapat nih misalnya, ya misalnya beda pendapat. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, udah maafkan. Kemudian apa lagi? Wastaghfir lahum, mintakan ampun kalau kita merasa bahwa itu ada kesalahan, misalnya hal yang kita anggap lebih inilah. Yang ketiga Pak wasyabirhum, maafkan. Misalnya kan orang sholat tuh ya, orang sholat di belakang imam, harusnya kan di tengah, dia di ujung duluan diisi. Jangan langsung ditegur di saat itu. Maafkan dulu, nanti selesai baru kita bicarakan baik-baik. Jangan kita menyebut kesalahan di depan orang banyak. Itu adab. Nah adab ini yang diutamakan di Islam. Maka kalau dia punya adab, kalau dia punya akhlak, karena tugas Nabi kemudian kita itu adalah menyempurnakan akhlak Nabi ya kepada kita, maka tentu yang diutamakan itu adalah bagaimana adab. Adab itu kata ayahanda tadi jauh di atas ilmu, tapi juga sambil belajar ya bagaimana adab. Nah maka akhirnya gemuruh tuh masjid. Bahwa Nabi enggak adil, Nabi enggak adil, Nabi enggak adil. Maka turun ayat. Apa kata Allah? Lapangkan majelis. Jika diperintahkan berdirilah, maka Allah akan lapangkan kalian. Kemudian apa? Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, saya teringat Buya Hamka. Di Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh semua, ya. Jadi bukan cuma milik satu golongan Muhammadiyah, dia tokoh semua. Karena bapaknya Buya Hamka itu Haji Abdul Karim Amarallah itu adalah merupakan murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh ini kita punya ulama besar dua Nusantara yang jadi imam di Masjidil Haram. Dia punya kitab, apa kitabnya? Ini dibaca kan? Nasaihul. Buat baca kan itu. Itu syarah apa? Syarah daripada Al-Alamah Syekh siapa? Pengarang Fathul Bari siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu bagus tuh dibaca ya kan. Nah itu kata Buya Hamka begini. Yang dimaksudkan lapang itu bukan tempat. Bukan tempat, hati. Karena kalau bicara tempat,
Persoalannya bukan tempat, hati. Kita naik taksi. Kebetulan kita berdua masih kau bertiga, tapi karena ini bukan kawan kita, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita nggak persilakan dia duduk. Padahal kalau mau dipersilakan bisa. Tapi ketika yang datang untuk keluarga kita, kerabat kita, duduk. Berarti yang lapang itu bukan tempat, tapi hati. Artinya kalau hati kita lapang, dada kita luas, maka kita bisa menerima siapapun. Itulah Islam. Tidak ada perbedaan. Satu dalam Islam apa? Bahwa kita itu sama semuanya. Baik, barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Nah itu Ustadz menarik sekali Ustadz. Kadang-kadang ya orang-orang lupa bahwa yang dilapangkan itu bukan sekedar tempat tapi hati Ustadz ya. Karena biasanya orang yang jauh nggak ditolong, orang dekat ditolong. Atau sebaliknya, orang dekat yang nggak ditolong, orang jauh yang malah ditolong. Subhanallah. Nah inilah pentingnya bagaimana kita melapangkan hati. Dan inilah pentingnya kita belajar adab dan ilmu. Masya Allah. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya dulu. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Masya Allah, antusias sekali ini ya. Ke laki-laki dulu boleh ya, yang di depan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manakah yang lebih baik terlebih dahulu kita pelajari antara adab ataukah ilmu? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Boleh disebutkan namanya? Muhammad Rifan dari kelas 11 IS. Muhammad Rifan ya, oke deh. Mana yang harus dipelajari terlebih dahulu begitu ya? Adab atau ilmu dulu nih yang harus dipelajari. Masya Allah, menarik sekali. Silakan yang kedua, boleh angkat tangan? Oke, silakan Mas yang di baris kedua ya. Oke. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dari kelas 11 Agama 1. Kepada Ustadz izin bertanya, mengapa ada seseorang yang belum beradab tetapi ia sudah memiliki ilmu, dan mengapa merasa sudah memiliki ilmu tetapi ia tidak mengamalkan daripada ilmu adabnya? Mohon bimbingannya Ustadz, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Yasir tadi ya, Muhammad Yasir ya, Masya Allah. 2 pertanyaan ini akan kita tujukan kepada narasumber kita. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejukkan hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bersama dengan Ustadz Rahmat dan Ustadz Husaini berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu adab dan ilmu. Betapa pentingnya kita mempelajari adab dan ilmu ini agar kita benar-benar mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir tadi dari Ustadz Husaini menjelaskan juga bahwa Buya Hamka pernah berkata Ustadz ya, bagaimana yang lapang itu bukan cuma tempat tapi juga hatinya. Dan di awal tadi juga disampaikan oleh Ustadz Rahmat bahwa kalau belum belajar, maka belajar dulu, banyakin dulu ilmunya sambil belajar adabnya. Masya Allah, ini akan kita perdalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Teman-teman masih semangat? Masya Allah, Bunda masih semangat Bunda ya? Oke, tetap gembira Bunda, Masya Allah. Oke, saya tes dulu semangatnya. Hari yang berkah. Hari yang berkah. Oke, pertanyaan pertama kita tujukan kepada Ustadz Rahmat berkenaan dengan pertanyaan Muhammad Rifan dari saudara kita tadi, yaitu pertanyaannya mana yang harus dipelajari terlebih dahulu? Ini adab dulu apa ilmu dulu nih harus kita pelajari? Silakan Ustadz Rahmat. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Luar biasa ini. Masih semangat? Alhamdulillah. Begini, untuk menjawab ini bahwa dalam kita menuntut ilmu, ulama itu menyatakan ilmu yang kita pelajari itu ada yang 3 yang wajib. Ilmu tauhid, ilmu syariah, dan ilmu akhlak atau tasawuf. 3 ini yang dipelajari. Nah bagi santri, tentu tadi saya sampaikan, pelajari dulu ilmunya. Adab, tadi saya nyatakan,
adalah akhlakul karimah, kesopanan, budi pekerti yang baik. Maka ketika kita sebut adab, maka minggir dulu akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Di sini. Nah, lalu kenapa jadi ulama menyatakan tauhid? Ini menyangkut adab kita dengan Allah. Bagaimana adab kita yang sebenarnya dengan Allah? Itu yang penting. Pelajari. Kita mesti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, ketika kita beradab dengan Allah, maka ini akan membentuk insan yang beriman, yang punya ketauhidan yang kokoh. Ini penting. Itu adab. Lalu bagaimana adab kita lagi dengan Allah? Belajar lagi syariat. Jadi adab di sini bukan hanya seperti yang kita maksudkan, mungkin bagaimana kita masuk masjid, adabnya bagaimana melangkah, tapi juga bagaimana kita menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini syariat. Kita pelajari itu dulu. Dengan belajar itu sambil kita menerapkan. Contoh misalnya, hari ini kita belajar bagaimana berwudu yang baik. Maka pakai wudu yang baik itu berdasarkan petunjuk pelajaran yang kita terima. Bagaimana sholat yang baik, tadi Ustaz saya nyatakan. Bagaimana ruku yang baik, sujud yang baik, yang benar itu bagaimana. Sampaikan ada yang duluan tangan, ada yang duluan lutut. Tidak masalah, tapi kita tahu. Maka ketika kita tahu, terapkan. Nah, ketika terapan ini, maka ini wadah atau sudah masuk ke ranah adab. Adab. Karena adab itu akhlak. Lalu kemudian ada lagi tasawuf yang ketiga. Tasawuf bagaimana? Kita mengelola diri kita. Zohir dan batin kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hati kita, apakah selalu terpaut dengan Allah? Apakah hati kita sudah hilang dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh, kikir dan sebagainya macamnya. Ini adab. Nah, disinilah tadi saya nyatakan ketika orang itu menerapkan pengetahuannya, maka dia akan mendapatkan martabat derajat yang tinggi. Nah, bagi santri pelajari terus sebanyak-banyaknya sambil dipraktekkan. Ilmu amal itu kadang bisa diubah, kadang bisa dipisahkan. Ketika ilmu dahulu amal, ilmu amal, ilmu amal. Tahu praktekkan, tahu praktekkan. Gitu. Itu yang dituntut seperti itu. Maka ketika sudah terbiasa mempraktekkan, maka disebutlah di sini akhlak mahmudah. Apa akhlak arti akhlak? Akhlak itu adalah perbuatan yang spontan tanpa pikir. Bagaimana kita terbiasa masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ketika sudah terbiasa mempraktekkan, maka tidak akan lupa kita akan melangkah ke pelataran masjid diawali dengan kaki kanan. Tidak, tanpa perlu pikir. Bagaimana adab kita dengan orang tua? Bagaimana? Ketika berangkat ke sekolah, bagaimana? Salim. Karena itu sudah terbiasa bersalaman. Ini barangkali Ustaz jawaban. Mudah-mudahan bisa menjawab. Demikian. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 tadi kata Ustaz Rahmat, yaitu belajar tauhid, kemudian yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah akhlak tasawuf. Masya Allah. Ini menarik sekali. Kemudian yang kedua ya, kita tujukan kepada Ustadz Husaini. Ini pertanyaan dari Muhammad Yasir ya. Kenapa ada yang belum beradab meski sudah punya ilmu? Dan mengapa merasa sudah berilmu kurang mengamalkan adab? Subhanallah. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan luar biasa dari Yasir ya. Alhamdulillah. Saya ingat dulu pernah ada konsultasi. Ibu-ibu, Ustadz pengen nanya, Ustadz gini, anak ulun ngaji di satu masjid, nggak usah saya sebut. Ternyata apa? Pulang bertinju sama abahnya. Loh, kenapa bertinju sama abahnya? Anak saya pulang langsung buka lemari, ambil celana abahnya kepanjangan, melewat daripada mata kaki, dipotonginnya celana abahnya. Kenapa? Kata anaknya takut nanti abah masuk neraka. Karena khawatirnya kalau sampai di bawah mata kaki katanya apa? Neraka. Ini kan pahamnya dia.
Abahnya datang mau ojek. Capek, duit nggak dapat, buka habis mandi pakai celana dipotong semua. Amuk abahnya, bertinju sama abahnya. Nah, ini satu contoh adab. Maka saya bilang tadi ada orang berilmu belum tentu beradab. Ada orang beradab, insya Allah dia punya ilmu. Artinya apa tadi? Adab dengan orang tua. Kita tidak bisa langsung karena persoalan pemahaman hari ini kan banyak. Celana harus dipotongin, janggut dipanjangin, nggak berjanggut lagi nah, ya kan sama. Saya juga nggak berjanggut, sehingga muncul kemudian pikiran-pikiran kenapa nggak mau kumpul sama itu? Oh itu nggak sepaham dengan kami. Oh itu bukan sunnah. Oh itu nggak semanhaj dengan kami. Ini yang kadang-kadang nggak paham. Dia aja nggak ngerti apa itu sunnah, ya kan? Sunnah, makanya menarik kalau anak-anak santri baca kitab Al-Ghazali itu, ya misalnya As-Sunnah An-Nabawiyah Bainal Hadis wal Fiqih. Bagaimana beliau menjelaskan sunnah Nabi antara hadis dan fikih. Sehingga kita nggak langsung lepas ini tradisi apa sunnah Nabi. Ya kan? Kita harus bedakan mana sunnah Nabi, mana tradisi Nabi. Mana tradisi Arab, mana sunnah Nabi. Ya kan? Kita nutup aurat secara tradisi Nabi pakai gamis. Nah, anak-anak pakai sarung, pakai celana koko. Itu sunnah apa? Sunnah Nabi itu. Karena kalau bicara sunnahnya tradisi, Abu Jahal pakai gamis. Iya kan? Nah, jadi kita harus membedakan jenggot misalnya, mohon maaf. Ya. Saya termasuk yang susah tumbuh jenggot, Bu. Jadi dulu pengen berjenggot juga. Bertakun lawan kawan, harus pakai minyak. Oh, kenapa pakai minyak? Karena kita orang Asia susah tumbuh jenggot. Akhirnya jenggot ulun tumbuh kada rata. Bini ulun hamok. Maka kalau bini hamok nih biar wah. Ayo biar ngalih. Nih, hati-hati kan. Lawan bini itu udah pada menang kita. Bini menang terus. Makanya kalau sama bini nanti ya, nih belajarlah sama ayahanda lah. Belajar kalau punya bini banyak ngalah. Kenapa? Karena kita biarpun karas tetap kalah lawan bini. Biarpun kayak apa benarnya kita tetap yang paling bujur itu bini. Nih, himong. Woi, ini himong nih. Makanya ya anak-anakku santri dan santriwati, adab itu penting mengimbangi ilmu. Istamala tadi. Jadi amalkan dengan kaulan wa fi'lan. Saya kira itu ya. Terima kasih Yasir ya. Alhamdulillah. Adab meimbangi ilmu Ustaz ya, Masya Allah luar biasa. Langsung saja kita buka 2 pertanyaan terakhir ya. Silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Oke. Silakan yang perempuan dulu ya. Kan tadi udah laki-laki ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani dari kelas 11 Agama 1. Izin bertanya Ustadz, siapa contoh tauladan dalam beradab dan berilmu, dan apa manfaat ilmu kalau sudah menyelesaikan pendidikan, dan perbedaan realita ilmu dengan kenyataan? Terima Masya kasih. Allah. Oke. Silakan angkat tangan lagi yang mau bertanya, masih ada 1 pertanyaan yang ingin bertanya. Oke, silakan Mbak yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Diah Permatasari dari kelas 11 jurusan Agama 2. Izin bertanya Ustadz, ada istilah tidak beradab padahal sudah belajar ilmu adab. Apakah ada perbedaan cara pandang adab? Kenapa mesti disalahkan? Begitukah caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Yang tadi dari Nur Hayani ya, yang kedua dari Diah Permatasari. Langsung saja, yang pertama kita tujukan kepada Ustadz Rahmat untuk menjawab pertanyaan dari Nur Hayani tadi. Siapa contoh tauladan Ustadz dalam beradab dan berilmu? Dan apa manfaat ilmu kalau sudah menyelesaikan pendidikan? Dan perbedaan realita ilmu dengan kenyataan. Wah, keren ini. Silakan Ustadz. Izin Ustadz. Allah luar biasa ini pertanyaannya. Kembali, jadi menyangkut adab siapa yang mesti kita teladani. Maka insan yang sempurna itu, insan kamil yang sempurna itu adalah baginda Rasulullah SAW. Karena Al-Quran sendiri menegaskan di surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini luar biasa. Jadi teladan.
Nah, untuk mengetahui bagaimana keteladanan yang mesti kita ambil dari Rasulullah, maka belajar lagi, kembali kepada belajar, kembali kepada menuntut ilmu. Ya, belajar terus, gali. Seperti mungkin kita perlu juga belajar tentang pribadi Rasulullah SAW. Ya, dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah itu diterangkan bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah tertawa, dan seterusnya. Itu kepribadian yang bagus. Dan itu yang kita teladani, bukan kita meneladani idola kita yang mungkin barangkali ya kita sebut sajalah oke baik, tapi belum sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita meneladani, maka Rasulullah itu salah. Karena apa? Ada hadis, tapi ini doib, ya hadis ini ulama doib. Innallaha adabani, ya. Pak ahsana ta'dibi. Ini sering juga dibawakan oleh pendiri pondok, ya. Bahwasanya ujar Rasulullah, Allah itu memberikan pengajaran adab kepadaku. Dan sehingga aku menjadi orang yang terbaik dalam adab. Ini luar biasa. Walaupun ini tapi ini hadis ini doa, tapi ini pelajaran buat kita bahwa yang perlu kita ambil adalah maknanya, kebenaran itu ada pada Rasulullah. Beliau sebagai suri tauladan. Nah, ketika sudah itu belajar, maka kembali lagi terapkan adab itu. Insya Allah ilmu itu nanti muncul. Ketika kita selesai belajar dari sekolah, ilmu sudah dapat, lalu kita sering sudah mempraktekkannya setiap hari, maka orang ini sudah bisa kita katakan beradab. Kenapa orang itu bisa tidak dikatakan tidak beradab, sudah berilmu katanya? Ya, memang karena tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ketika orang mengamalkan ilmunya, disitulah adab itu. Ya, jadi pesan kita, ya santriwati, ketika ada pelajaran satu saja, kalau kita ambil 10 berat, latih dulu satu. Bagaimana memakai baju, bagaimana kita adab terhadap orang tua, bagaimana kita duduk, itu kan perlu itu. Itu hal-hal kecil. Hal-hal besarnya tentu ya menyangkut kita adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tidak boleh bersuzon, harus husnuzzonim billah, ya, harus berbaik sangka dengan Allah. Walaupun itu derita yang kita terima, tapi kita tetap bersyukur apa yang sudah diberikan. Itu barangkali Ustaz yang dapat saya jawab. Alhamdulillah, karena ngomong-ngomong tentang belajar dari kepribadian Nabi, Ustaz ya, ulun teringat dengan cerita bahwa Nabi dulu pernah dakwah ke Taif, tapi justru dilempari batu, kemudian lari bersembunyi, lalu kemudian malaikat gunung ingin menimpa Taif, tapi kata Nabi, gak usah. Masya Allah, merinding saya mengingat cerita itu, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya kita tujukan kepada Ustaz Husaini, ada istilah tidak beradab, padahal sudah belajar ilmu adab, Ustaz. Apakah ada perbedaan cara pandang adab? Kenapa mesti disalahkan begitu? Apakah begitu caranya begitu ya? Silakan Ustaz Husaini. Baik, sudah belajar ilmu adab tapi masih dipandang belum beradab. Artinya dia belum mengamalkan ilmu adab. Ya, adab itu tadi kata ayahanda istamal, itu amalan. Jadi mengamalkan. Kemudian kita belajar akhlak tasawuf. Tadi bagaimana cerita Ustadz Ehza tadi, Rasulullah itu dilemparin di Taif. Mau oleh Jibril bilang, ya Muhammad ini mau enggak itu gunung Uhud ku timpuk langsung ke sana. Itu jakanya ulun jadi Nabi Muhammad, udah timpuk aja sana. Tapi Nabi bukan, innahum qaumul la ya'lamun, mereka kaum yang kada tahu, udah ada maafakan. Itu adab. Maka di salah satu ketakwaan itu apa? Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sebelumnya itu apa yang orang yang berinfak tuh ya, berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Yang keduanya wal kadhimin al ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan sebelum orang minta maaf, kita maafkan dulu. Itu adab. Nah, ini yang kita itu kadang-kadang belajar ilmu tapi tidak mengambil atau tidak mengamalkan
aplikasi tadi ngaji di sana sini, pulang ternyata apa, kita dengan yang tua enggak beradab. Makanya mohon maaf, ada kiai kita di kampung-kampung yang tua-tua, itu dulu diutamakan. Saya ngisi ceramah di mana, disambut, dibuka ini, padahal di sana ada kiai, itu dulu yang dicium tangannya. Enggak apa-apa, cium tangan itu bagus, ya. Kiai itu dimuliakan, cium tangan beliau. Ini kadang-kadang, nanti ini segala macam. Enggak, adab itu adab, ya. Adab ketimuran, jangan khawatir. Asal cium tangan, jangan cium yang lain, ya kan. Apalagi bini kiai yang dicium, bahaya ya. Wah, itu habut kiainya, apalagi kiainya Walid tadi kan. Nah, itu jangan. Jadi pertama tadi yang harus kita lihat, mungkin satu, dia hanya belajar tapi tidak mengaplikasikan. Dia belajar adab tapi tidak mengamalkan. Yang kedua, dia harus memahami. Nah, itu tadi, karena merasa sudah. Nah, disitulah kemudian banyak ngaji ilmu. Ya, kalau kita banyak membaca ilmu, banyak membaca kitab, insya Allah tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya kan? Kan kadang-kadang kita berbeda. Ada yang sholat berdulu Allahu Akbar, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Ada yang Allahu Akbar, ada yang begini, hajwal mangkibai, ada yang begini. Enggak apa-apa. Bagaimana Ustadz yang begini juga? Nah, ini kan ada nih. Ya, saya pernah lihat di mana waktu saya tugas tanda membuat ada orang sholat Allahu Akbar. Saya bilang enggak apa-apa, jangan Allahu Akbar. Itu yang enggak apa-apa, itu yang enggak salah. Yang penting sholat, yang itu. Ya, kalau beda dikit enggak masalah. Ada yang bismillah dulu, ada yang bismillahnya sir, enggak masalah. Yang penting imamnya ada. Ini kan imamnya enggak ada. Akhirnya bolak-balik siapa yang datang enggak ada. Akhirnya yang ditunjuk siapa, ikam aja imam. Enggak kan imam pasti dimusuhkan Bang. Jadi imam di muka kadawani ditunjul lah. Ikam bila kadawas nang taharat dikit awasnya awas dan aja. Pas jadi imam angin deras. Padahal kan deras Jepang, cuman enggak kan hanya jadi imam angin deras ini bergoyang nih. Bergoyang. Nah, maka adab itu penting ya. Jadi adab itu di mana? Di praktek. Bukan di ilmu saja ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Anak kucing jatuh ke jurang. Mati. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini, juga kepada Ustadz Rahmat yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi kita dalam kesempatan ini. Alhamdulillah pemirsa. Pertanyaan tadi, jawaban tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada kesempatan ini. Insya Allah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang adab dan ilmu, insya Allah menjadikan kita semakin mudah dalam menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Menadahkan tangan kepada Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikan hari yang berkah ini kegiatan yang penuh dengan rahmat, kegiatan yang membawa kepada manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami ini. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma rabbi ju'alna muqimin as-salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Min